Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Rana Hamidah, NIM 195112411035 dari Pendidikan Teknik Boga 2019. Saya di sini akan mempresentasikan tentang profil mikroba dan polimorfisme genetik dari spesies utama dalam beberapa makanan fermentasi tradisional di wilayah Hainan di Tiongkok. Saya mengambil jurnal karya Suaminjiang, Chen Chenma, Qiananpeng, Dong Suho, Wu Li, dan Qi Zhaozhang. Baik, pertama kita akan masuk pada bab pendahuluan. Fermentasi adalah metode penyimpanan dan dianggap sebagai metode yang sederhana dan murah untuk meningkatkan mutu sensorik dan nilai gizi makanan, serta berguna untuk memperpanjang masa simpan. Makanan fermentasi yang mengandung mikroorganisme hidup memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan. Contohnya, Lactobacillus yang mampu mencegah gangguan pencernaan dan penyakit kronis termasuk penyakit hati, hiperlipidemia, dan sakit jantung serta dapat menurunkan resiko diabetes tipe 2. Di Provinsi Hainan dikelilingi oleh sumber daya makanan laut, mencakupi ikan, kepiting, dan udang. Makanan laut diolah menjadi makanan fermentasi, yaitu saus. Saus ikan biasanya menggunakan ikan nila, saus udang menggunakan Metatheneus ensis atau udang batu, saus kepiting yang menggunakan Sila serrata atau kepiting bakau. Saus ini bersifat semi-fluid yang memiliki banyak partikel padat kecil dan sering digunakan sebagai bumbu masakan. Kemudian kita lanjut pada bab bahan dan metode. Pertama, pengumpulan dan analisis kimia sampel. Dalam tahap ini, peneliti mengumpulkan 23 sampel makanan laut fermentasi pada Oktober 2017 lalu yang dikumpulkan dari beberapa kota di Tiongkok. Makanan laut fermentasi diproduksi oleh penduduk lokal melalui fermentasi alami yang dikumpulkan dari penduduk lokal setelah masa fermentasi berakhir. Masa fermentasi kurang lebih 10-15 hari. Kemudian, sampel dibawa ke laboratorium dan disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius untuk ekstraksi DNA. Nilai ukur pH diukur untuk campuran seragam 1 gram sampel makanan laut fermentasi dengan 10 ml larutan NaCl steril. Kedua, pengolahan sampel dan pelestarian strain. 10 gram sampel makanan laut fermentasi dicampur secara seragam dengan 90 ml larutan NaCl steril. Pada satu sisi, larutan digunakan untuk melarutkan campuran, kemudian dilapisi media MRS. Di sisi lain, pengencer campuran digunakan untuk mengekstraksi DNA secara langsung untuk sequencing 16S rDNA. Satu koloni tunggal dipilih dan DNA diekstraksi setelah tercampur. Supernatan digunakan untuk ekstraksi DNA dengan Qiagen DNA mini-kit dan metode bit beating. Hasil sequencing dari bakteri tunggal dibandingkan dengan database NCBI setelah disamakan dengan mega dan hasil identifikasi diperoleh. Ketiga, sampel ekstraksi DNA dan amplifikasi PCR kuantifikasi polling dan sequencing. DNA dari makanan laut fermentasi diekstraksi dengan Qiagen DNA mini-kit. Wilayah V3 sampai V4 dari RNA ribosom 16S gen diamplifikasi dan satu set barcode 6 nukleotida ditambahkan ke primer maju 338F dan primer mundur 806R.
Produk PCR dihitung dengan aligen DNA 1000 kit dan aligen 2100 bioanalyzer. 16 rDNA sampel makanan laut fermentasi diurutkan dan urutan fermentasi diserahkan ke database NCBI. Terakhir, bioinformatika dan analisis statistik. Linus dan Yusilus digunakan untuk menyelaraskan urutan kelompok di bawah identitas urutan 100% untuk mendapat urutan V3 hingga V4 yang unik. Seperangkat OTUS digunakan untuk membangun pohon taksonomi untuk analisis hilir, termasuk perhitungan alfa dan beta. Untuk mengevaluasi keragaman alfa, indeks keanekaragaman Shannon-Wiener dan Simpson dihitung, dan indeks Joule dan AC diukur untuk memperkirakan kekayaan masyarakat. Untuk mengevaluasi keragaman beta, jarak filogenetik diukur dengan matriks Uniprot. Keragaman beta antara kumpulan mikroba yang berbeda dan perhitungan tertimbang dan tidak berbobot dilakukan sebelum analisis koordinat utama. Berbagai strain bakteri diisolasi dari makanan laut fermentasi dan 16 rDNA diurutkan dan dibandingkan dengan database NCBI. Di antaranya, urutan 16 sRDNA dari 124 Lactobacillus plantarum dan 158 Lactobacillus fermentum strain dipilih untuk perbandingan SNPS. Kemudian, saya akan menjelaskan bab hasil dari jurnal. Pertama, perbandingan kondisi iklim dan pH antara sampel dan keanekaragaman mikroba dari sampel makanan laut fermentasi. Saat mengukur nilai pH, perbandingan nilai pH udang yang difermentasi lebih tinggi daripada sampel lain. Saat evaluasi keanekaragaman alfa yang lebih tinggi dari makanan laut fermentasi menunjukkan bahwa spesies mikroba yang ditemukan lebih banyak daripada sayuran yang difermentasi. Keragaman alfa fermentasi udang lebih tinggi dari kepiting dan ikan, tapi tidak ada perbedaan signifikan. Hasil ini berarti keanekaragaman alfa yang berbeda ada pada bahan baku yang difermentasi. Kedua, keberagaman struktur komunitas mikroba dalam sampel makanan laut fermentasi. Membandingkan perbedaan sampel sayuran fermentasi dan sampel makanan laut fermentasi untuk mengevaluasi keberagaman mikroba. Hasil menunjukkan bahwa struktur komunitas mikroba berbeda secara signifikan di antara sampel makanan laut yang difermentasi dan sayuran yang difermentasi. Ketiga, genera mikroba inti dari makanan laut fermentasi dan sayuran fermentasi. Genera bakteri yang rata-rata kandungan relatifnya lebih dari 0,1% di semua sampel dan terdapat lebih dari 85 sampel yang dipilih. Genera bakteri yang dominan dalam sampel antara lain Lactobacillus, Rumelibacillus, Enterobacter, Enterococcus, dan Sphingomonas. Dari hasil kandungan Lactobacillus, Pediococcus, Weissella, Caprosiproducen, Bacillus, dan Staphylococcus tinggi pada makanan laut fermentasi dan Caprosiproducen adalah genus makanan laut fermentasi yang unik dan dominan, sedangkan hanya Lactobacillus berperan utama pada sayuran fermentasi. Keempat, perbandingan genera antara makanan laut fermentasi. Membandingkan genera bakteri antara fermentasi udang, kepiting, dan ikan. Lactobacillus dan Pediococcus adalah genera dominan dalam FF atau fermentasi fish dan FC atau fermentasi crab atau kepiting,
tetapi rendah pada Fs atau fermentasi udang. Kelima, perbandingan jalur metabolik kelimpahan dalam sampel. Membandingkan jalur metabolisme yang memiliki perbedaan yang signifikan, kelimpahan transport membran, replikasi dan perbaikan, terjemahan, dan metabolisme nukleotida lebih tinggi dari jalur yang lain. Transport membran memainkan peran penting dalam jalur endositik dan mengangkut protein, dan jalur metabolik transport membran pada fermentasi udang adalah yang tertinggi. Keenam, jaringan analisis korelasi genera mikroba inti, jalur metabolik, kondisi iklim, dan nilai pH. Analisis dilakukan antara makanan laut fermentasi dan sayuran fermentasi. Kelimpahan relatif Prediococcus capriciproducens dan Weissella tinggi pada makanan laut fermentasi, sedangkan Lactobacillus tinggi pada sayuran fermentasi, sehingga sayuran fermentasi memiliki nilai pH yang rendah. Jalur metabolisme dari metabolisme asam amino tinggi pada makanan laut fermentasi, dan membran transport dan replikasi dan perbaikan tinggi pada sayuran fermentasi. Ketujuh, identifikasi bakteri rDNA 16-an dalam makanan laut fermentasi. Berdasar urutan 16S rDNA, 178 strain bakteri diisolasi dan diidentifikasi. Dari hasil, Lactobacillus fermentum memiliki kelimpahan pada fermentasi udang atau Fs, sedangkan Lactobacillus plantarum memiliki kelimpahan yang lebih tinggi pada fermentasi ikan atau FF. Terakhir, hasil single nucleotide polymorphism atau SNPS dan Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum. Saat membandingkan SNPS, Lactobacillus plantarum dan Lactobacillus fermentum ditemukan 107 SNPS dari rangkaian rDNA Lactobacillus plantarum dan 134 SNPS Lactobacillus fermentum dalam sampel. Mutagenesis telah terbukti terjadi pada jenis yang mirip satu sama lain dalam evaluasi, dan sebagai perbandingan lebih lanjut, ditemukan bahwa sebagian besar mutasi terjadi pada sayuran hasil fermentasi. Pada bab terakhir pada jurnal terdapat bab diskusi. Saya beranggapan jika bab diskusi merupakan kesimpulan dari peneliti. Kesimpulan yang pertama, produk fermentasi memainkan peran penting dalam kehidupan manusia dan diet seperti suancai yang difermentasi dari Tiongkok, yogurt, dan lain-lain. Secara tradisional, makanan terfermentasi secara natural yang dipengaruhi oleh iklim, kelembapan, dan lokasi geografis. Kedua, nilai pH pada udang fermentasi lebih tinggi dari sampel lain. Di sisi lain, selama perkembangbiakan udang, katabolis protein akan menghasilkan amonia dan isi nitrogen amino meningkat dalam metode fermentasi, yang menyebabkan nilai pH meningkat. Ketiga, dalam makanan laut, protein dan lemak lebih banyak daripada sayuran, masing-masing diperkirakan 20%, dan kelimpahan asam glutamat terbesar terjadi pada makanan laut. Jadi, makanan laut dapat menyediakan lebih banyak nutrisi yang dibutuhkan dan tersedia daripada sayuran untuk mikroorganisme. Dan persaingan untuk nutrisi dari bakteri dalam sayuran yang difermentasi akan memiliki tekanan seleksi yang lebih tinggi daripada makanan laut yang difermentasi. Oke, ini adalah akhir dari presentasi saya.
Jika saya ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Atas perhatian dan kesediaan untuk melihat presentasi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.